Syahdan adalah hal Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu ketika dia menghabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan karena mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Insan wal Jan, tatkala mendapat nikmat dari karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, khabarkanlah olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu an, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah, tiada dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Syahdan adalah yang tersebut di dalam mukhtasar ini setengah daripada keramatnya, dan jikalau hendak mengetahui segala keramatnya yang lain daripada ini, maka lihatlah di dalam manaqib yang besar. Karena keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu tiada terhingga banyaknya, tetapi aku sebutkan di dalam mukhtasar ini hanya sebagian daripada keramatnya, supaya senang bagi orang yang mendengarnya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda zikril auliya tanzilur rahmat. Artinya, ketika dibaca hikayat keramat aulia itu, maka diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya. Kiranya dan cukuplah di dalam mukhtasar ini bagi orang yang meyakini akan dia. Syahdan adalah nama Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu daripada Lauhil Mahfuz. Dan setengah daripada Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabakat bagi As-Said Ahmad As-Sarnubi. Maka lihatlah di dalam kitab Tabakat itu. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman yang dihabarkan oleh Mukran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habisnya, ya Saman, ya Saman. 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan seorang lagi memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman, yaitu yang dihabarkan oleh seorang laki-laki yang soleh lagi zahid, Maulana Syekh Idris At-Tukali, ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullah.
dan ziarah ke kubur Rasulullah dengan melalui laut. Tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang, hampir pecah. Maka aku serulah 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Maka dengan berkah Tuan Syekh Said Muhammad Saman, turunlah kapalku dari atas karang itu. Padahal tiada ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku mengucap Alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Said Muhammad Saman beberapa. Kemudian ketika aku hendak ke Mekah Al-Musharrafah, aku menghadap Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Lalu aku habarkan akan dia, "Hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa jua daripada asma Allah yang dapat menolongkan dari kezalimannya itu?" Maka dijawab Tuan Syekh Said Muhammad Saman, "Sebutlah olehmu namaku 3 kali." Maka aku ulang pertanyaan itu 3 kali. Jawabnya tetap seperti itu juga. Maka diketahuinya geritik hatiku, dan dikatanya, "Apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali, maka dilepaskan oleh Allah kapalmu dari kepacahan." Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Said Muhammad Saman, dan aku cium kedua tapak kakinya, serta aku berkata, "Hai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba." Kemudian aku ke Mekah Al-Musharrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku sebutlah nama Tuan Syekh Said Muhammad Saman dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkah keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman, terlepaslah aku dari kejahatannya. Dan setengah dari keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman adalah yang dihabarkan oleh Muhammad Saleh Asy-Syihab Al-Madani. Ketika aku di Mekah Al-Musharrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya, dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, ku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhaikin farajan wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Said Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, "Ulangi olehmu beberapa kali." Maka aku ulangilah pembacaan itu, dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkah keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman, yaitu bahwa Syekh Abdullah Basir, ia difitnah melakukan perbuatan yang salah, dan ia dipenjara, dirantai dengan rantai di lehernya pada malam 17 bulan Ramadan di Mekah Al-Musharrafah pada tempat yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya, dibacanya tawassul Syekh Said Muhammad Saman hingga sampai kepada "Ya Rabbi waghfir lil Ubaidil Jani Muhammad Asy-Syahir bis-Saman." Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya, "Ya Saman,
ya Saman 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya, maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawassul yang tersebut itu, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya, dan akhirnya diketahui orang bahwa ia adalah murid dari Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu ziyadah namanya, yaitu pintu Masjidil Makkah, ia ditanya orang, "Apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara?" Maka dijawabnya, "Setelah aku berteriak ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Said Muhammad Saman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkah Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman adalah yang dihabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinatul Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rom bersama 10 orang bertunggang kuda, ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyamun kami. Mereka semua berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah, tiada dapat berlepas dari mereka itu. Hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman, dan kami seru ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Said Muhammad Saman di atas kuda putih, padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti kami, berkah keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Maka inilah sebahagian dari keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman ketika lagi hidupnya, supaya suka orang yang mendengar hikayat keramatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman setelah wafatnya, itu semua tersebut di dalam kitab Manaqib Al-Kubra. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman yang didapat oleh Syekhuna wa Ustazuna wa wasilatuna ilallah al-arif billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang, adalah fakir menanggung hutang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada hutang fakir itu. Dan fakir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu fakir tiada ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan hutangnya dan sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, "Jikalau Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu benar-benar kutub yang mempunyai keramat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada hutangku ini." Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku itu, sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hutangku itu, berkah keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Dan lagi setengah daripada keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajuh
hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita baca tawassulnya, maka dengan berkah keramat Tuan Syekh Muhammad Saman, jadi mudahlah serta sigarlah mujarab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan syarat keramat daripada aulia Allah itu dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah, sekali-kali tiada ragu padanya. Dan yang kedua, jangan munkar kita kepada keauliaannya jikalau ada pekerjaan itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah munkar etikat kita kepadanya. Dan jikalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu keramat daripadanya, sekalipun berkhidmah kepadanya 100 tahun. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan beliau pada tahun 1189 dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari Arbi'a 2 Zulhijjah Al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu faidah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuannya, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunia wal akhirah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi